kuliah kita hari ini tentang metode penelitian. Kita mulai dulu dari gambaran umum penelitian itu sendiri. Kalian bisa baca masing-masing di bahan ajar yang sudah Ibu berikan kemarin ya. Penelitian diartikan sebagai salah satu cara untuk mencari kebenaran melalui metode ilmiah. Makanya biasa lebih disebut sebagai penelitian ilmiah karena dia bersifat ilmiah ya. Di mana dalam penelitian itu ada yang namanya kita merumuskan masalah, melakukan studi literatur, yaitu studi mengenai teori atau hasil penelitian di masa lampau. Maksudnya adalah hasil penelitian dari ahli-ahli terdahulu atau peneliti-peneliti terdahulu yang masih berkaitan dengan masalah yang kita kaji atau kita teliti. Nah, bila perlu ada praduga, maka ada praduga atau ada hipotesis. Biasanya disusun hipotesis. Kalau itu lebih ke penelitian yang kuantitatif ya, biasanya ada hipotesis yang harus dibuat. Setelah itu kita mengumpulkan data, harus mengolah data, barulah diperoleh kesimpulan dari penelitian kita. Nah, ciri-ciri penelitian itu apa, atau ciri-ciri penelitian ilmiah itu apa? Di sini kalian bisa baca ya. Dimulai dengan suatu pertanyaan dalam pemikiran. Nah, pertanyaan ini menghasilkan apa ya? Berarti harus ada dimulai dari ada masalah ya. Ketika kita ada masalah, ada pertanyaan di situ. Nah, kemudian diarahkan untuk memecahkan masalah. Harus sistematik, terkendali, logis, rasional, dan seterusnya ya. Kalian baca di situ ya, ciri-ciri tentang penelitian ilmiah. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 3. Yang pertama, menemukan informasi atau pengetahuan baru yang belum diketahui sebelumnya. Bisa juga masuk sini kalian mungkin saja dalam penelitian bisa menemukan teori-teori yang baru. Yang kedua, membuktikan keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Jadi ada pembuktian di sini. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada sehingga menjadi lebih dalam dan luas. Nah, biasanya kalau penelitian-penelitian yang kita lakukan di pendidikan matematika, lebih banyaknya tuh masuk ke mengembangkan pengetahuan. Jadi sudah ada teori, sudah ada ilmu pengetahuan yang ada, mungkin dikembangkan dalam metode pembelajaran yang baru, mendapatkan media pembelajaran yang baru, atau juga bisa mengembangkan soal-soal yang dipakai di sekolah untuk siswa. Nah, berikutnya adalah kegunaan. Kegunaannya apa dari penelitian? Memahami, memperjelas satu masalah. 2, bisa memecahkan suatu masalah atau menghilangkan masalah. Yang ketiga, bisa mengantisipasi masalah, yang berarti mengupayakan agar masalah tersebut tidak terjadi. Nah, misalkan contoh, kamu mendapatkan realitanya adalah masalah masih rendahnya kemampuan siswa dalam berpikir kritis contohnya. Nah, berarti ada masalah di situ. Itu menjadi pertanyaan kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Maka diadakanlah kamu mulai mencari-cari ini apa nih? Apa ada teori yang bisa saya pakai, atau metode pembelajaran yang saya pakai, atau strategi apa yang bisa saya pakai untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa atau memperbaiki kemampuan berpikir siswa yang kita anggap masih rendah tadi. Nah, di sini berarti ada suatu masalah dan memecahkan masalah tersebut ada cara-cara yang bisa kita pakai ya. Itu secara gambaran umum saja ya. Nah, klasifikasi di sini, klasifikasi yang kita pakai itu berdasarkan pendekatan. Nah, berdasarkan pendekatan itu ada kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Kombinasi sini berarti kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk Ibu dalam kelas ini, di kelas ini yang akan Ibu bawakan itu tentang penelitian kualitatif. Sedangkan nanti yang berikut tentang kuantitatif nanti dengan Pak Konrad ya. Nah, penelitian kualitatif itu penelitian yang bagaimana? Penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Apa itu post-positivisme? Paradigma ini atau filsafat ini berpendapat bahwa peneliti itu dia tidak bisa mendapatkan fakta dari suatu kenyataan apabila peneliti itu membuat jarak dengan kenyataan yang ada, sehingga hubungan antara peneliti dengan realitas yang ada itu harus bersifat interaktif. Nah, di sini penelitian kualitatif itu digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, natural, maka biasa disebut juga dan naturalistik, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Jadi, dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian itu instrumen utamanya itu adalah peneliti itu sendiri. Sedangkan nanti instrumen pembantunya itu bisa alat-alat penelitian yang lain seperti tes atau non-tes dan yang lainnya. Nah,
pengambilan sumber data itu dilakukan secara purposif dan snowball. Maksudnya purposif apa? Berarti kalau purposif itu bukan acak ya. Jadi kita mengambil data itu berdasarkan apa yang mau kita temukan gitu. Contoh misalkan saya mau meneliti tentang suatu kondisi sosial di suatu tempat atau di satu masyarakat tertentu di desa A. Nah, maka data yang saya ambil, saya minimal harus mendapatkan data dari orang yang paling tahu dengan kondisi di tempat itu. Siapa? Contohnya yang saya harus ambil data dari wawancara adalah kepala desanya. Berarti tidak bisa acak ya, tidak bisa sembarang orang yang saya ambil datanya, tapi harus dari kepala desa. Nah, itu yang maksud dari purposif atau punya tujuan dan bukan acak ya. Dan snowball, maksudnya snowball apa? Snowball itu, tahu snowball ya? Snowball itu kan bola salju ya. Bola salju itu kan kalau digelindingkan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, maksudnya di sini data yang kita ambil itu bisa saja ketika ambil satu data di tempat satu, misalkan tadi ya, saya ambil datanya di kepala desa. Ketika selesai mewawancara kepala desa, ternyata ada data-data baru yang saya dapatkan dan saya harus ambil lagi dari data dari orang lain atau tempat lain, sumber lain. Semakin berkembang data tersebut. Jadi semakin banyak lagi yang diketahui setelah mendapatkan data dari yang sebelumnya. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Terus teknik pengumpulan data dengan triangulasi atau gabungan. Triangulasi sini berarti ada beberapa metode yang digunakan, dan metode-metode yang digunakan ini diharap pada nantinya itu mengkonfirmasi satu dengan yang lain. Maksudnya hasilnya sama gitu. Jadi biasanya dipakai ada metode wawancara, ada observasi, ada dokumentasi, foto, video, dan lain sebagainya. Nah, dari gabungan itu dia harus menyimpulkan hasil yang sama gitu, analisis yang sama. Terus analisisnya bersifat induktif. Maksudnya induktif apa? Masih ingat kalimat induktif? Kalimat induktif itu kan kalimat yang dia ngomong dulu, contoh-contohnya baru dia simpulkan kan. Nah, jadi penelitian kualitatif itu mulai dari tema-tema yang khusus baru ke tema-tema yang umum gitu ya. Dan hasil penelitian ini lebih meningkatkan makna daripada generalisasi. Maksudnya apa? Contoh misalkan saya menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa pada sekolah A, misalkan kelas 10 sekolah A. Maka hasil penelitian itu hanya berlaku untuk kemampuan berpikir kritis siswa di sekolah A pada kelas 10 yang tadi. Tidak bisa disimpulkan untuk semua kelas 10 misalkan yang ada di kota tertentu atau bahkan secara generasi umum lagi. Tidak bisa, dia hanya berlaku untuk sekolah itu saja dan kelas itu saja. Jadi menekankan kepada maknanya apa, dideskripsikan semua kan kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas itu seperti apa, yang sedang, yang tinggi, yang rendah seperti apa. Jadi bukan tujuannya untuk menggeneralisasi sesuatu, beda dengan penelitian kuantitatif. Oke, lanjut ya. Nah, langkah-langkah awal, langkah penelitian itu seperti apa? Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Nah, semua penelitian itu harus berangkat dari adanya sebuah masalah. Ketika ada masalah, berarti ada yang mau kita lakukan supaya masalah itu teratasi ya. Nah, masalah-masalah yang di penelitian kualitatif kebanyakan atau pada dasarnya itu adalah masalah yang masihnya belum jelas, masih bersifat sementara, tentatif, kompleks, dan dinamis, yaitu dapat berkembang atau berubah setelah peneliti berada di lapangan. Sehingga peneliti tidak hanya mengetahui berdasarkan variabel, tapi juga berdasarkan situasi sekolah. Contoh situasi siswa yang ada, situasi sosial ya, contoh situasi sosial dalam kelas, ada guru dan siswa, dan ada proses belajar mengajar. Masalah yang diteliti dikatakan menjadi masalah yang baik apabila dia punya kontribusi. Maksud di sini kontribusi ya, kalau kita bicara tentang kita ya berarti harus memberikan kontribusi pada dunia pendidikan matematika dan dapat dijawab dan dipecahkan dengan teknik penelitian yang ada, yaitu bisa melalui pengumpulan data dan pengolahan data. Jadi masalah yang tadi ada, ketika kita menyelesaikan, dia harus bisa dipecahkan dengan teknik penelitian yang sudah ada selama ini gitu. Jadi kita punya rujukannya,
mau pakai tekniknya ini. Nah, berdasarkan masalahnya yang ada. Nah, langkah-langkah awalnya itu seterusnya adalah untuk bisa mengidentifikasi masalah yang baik, maka peneliti perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, dia harus studi pendahuluan dulu pada objek yang diteliti. Yang kedua, melakukan observasi walaupun itu cuma sedikit ya. Dan wawancara dulu ke berbagai sumber sehingga permasalahan yang dapat itu dapat diidentifikasi dengan baik ya. Nah, setelah mendapatkan berbagai masalah yang diketahui, selanjutnya dikemukakan hubungan satu masalah dengan yang lain. Bagaimana kedudukan masalah yang ada di antara masalah-masalah lain. Dan masalah apa saja yang diduga berpengaruh positif negatif terhadap masalah lain. Informasi semacam dapat diperoleh dengan menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat keterkaitan. Nah, makanya ketika kalian biasanya membuat proposal ya, kalau sudah membuat proposal kan biasanya sudah ada judul. Sebenarnya itu jangan berangkat dari judul, tapi harus berangkat dari masalah. Ketika saya mendapati atau melihat masalah, nah masalah ini temukannya di mana? Bisa dari sekolah, bisa dari literatur sama yang kalian baca gitu. Nah, ketika dapat masalah kan ditelusuri. Setelah itu masalah-masalah ini munculnya di mana saja. Jadi waktu kalian membaca itu harus membaca banyak literatur atau peneliti-peneliti sebelumnya dari artikel-artikel. Biasanya itu diminta untuk mengambil artikel-artikel yang maksimal ya 5 tahun terakhir. Nah, kalian bisa dapat di situ informasi masalah yang tadi saya mau ambil ini sudah diteliti oleh siapa-siapa saja. Mana peneliti-peneliti yang sudah meneliti masalah yang tadi saya dapati. Nah, ketika kalian baca, kalian perhatikan apakah masalah yang diteliti itu persis sama seperti yang kau dapati, atau bagian dari masalah yang lain, atau dia berbeda sedikit dari penelitian sebelumnya. Dan setelah itu dilihat tentang hasilnya. Nah, hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya itu seperti apa dari masalah-masalah yang serupa dengan masalah yang kamu temukan. Nah, itu yang biasanya dikumpulkan, nanti kemudian akan ditelusuri dan menjadi kajian pustaka dalam penelitian kamu, dalam proposal biasanya. Selanjutnya itu adalah menyusun latar belakang masalah. Nah, yang paling sulit dilakukan mahasiswa ketika menyusun proposal paling awal itu adalah pasti menyusun latar belakang. Nah, latar belakang ini dimaksudkan untuk menjelaskan asal mengapa masalah tersebut diteliti, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan untuk masalah tersebut, baik secara sisi teoritis maupun praktis. Itu intinya ya, mengapa masalah diteliti, pentingnya diteliti, dan apa yang bisa kau gunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, latar belakang masalah itu berisi yang pertama, alasan rasional esensial berdasarkan fakta, data, referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Yang kedua, gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan, dan bagaimana peneliti mengatasi kesenjangan yang ada berkaitan dengan topik yang diteliti. Jadi begini, ketika kita melihat suatu permasalahan, berarti kan ada idealnya. Contoh misalkan yang tadi, masalahnya itu adalah masih kurangnya kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, idealnya apa? Kondisi idealnya apa? Harusnya siswa itu dia memiliki kemampuan kritis yang baik. Kenapa? Karena kemampuan kritis itu penting untuk siswa contohnya. Tetapi kenyataan yang di lapangan terjadi itu adalah siswa masih memiliki kemampuan kritis yang rendah. Nah, itu yang disebut dengan gejala-gejala kesenjangan. Jadi ada yang namanya sesuatu ini harapannya A tapi kenyataannya B. Harapannya itu siswa memiliki kemampuan kritis yang baik, tetapi kenyataannya masih rendah. Nah, itu yang disebut dengan kesenjangan terjadi di lapangan. Nah, setelah itu kalian juga harus menyebutkan kerugian-kerugian yang mungkin timbul seandainya masalah tersebut tidak diteliti. Nah, kerugiannya apa pada siswa kalau dia tidak memiliki kemampuan kritis yang baik? Nah, dipaparkannya lagi lah, siswa akan begini dan begini. Selain kerugian, keuntungan diperoleh kalau siswa itu memiliki
kemampuan kritis yang baik. Nah, setelah itu untuk mengurangi atau untuk mengatasi rendahnya kemampuan kritis siswa itu, apa yang kamu pakai, pendekatan atau mengatasi masalahnya tuh seperti apa, dari kebijakan, dari teoritis. Misalkan kamu menggunakan salah satu pendekatan belajar tertentu. Nah, setelah itu, selain itu juga adalah penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah dalam ruang lingkup bidang studi. Nah, ini yang tadi kamu harus melakukan studi literatur terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, yang bagian orang-orang peneliti sebelumnya mengatasi masalah kemampuan berpikir kritis itu siapa-siapa saja, hasil penemuannya seperti apa, dan kira-kira faktor-faktornya apa saja itu juga boleh. Jadi hasilnya seperti apa, faktor penyebabnya seperti apa, dan nanti kamu bisa lihat sehingga nanti jelas kedudukan penelitian kamu itu di mananya gitu ya. Nah, dari yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu 1, 2, 3, 4 itu ya harus berdasarkan literatur ya, ada referensinya. Semuanya itu harus ada referensi. Makanya kalian harus banyak membaca artikel-artikel yang ada gitu. Kalau tidak pernah membaca, maka tidak ada ide dan tidak bisa mau memulai gitu ya. Jadi semua yang 1, 2, 3, 4, 5 itu semua bukan menurut kalian, menurut siapa, tapi harus menurut peneliti sebelumnya, sehingga akan dirujuk, ada referensinya ya. Tidak bisa apalagi hasil mengarang sendiri, tidak bisa, karena ini adalah penelitian ilmiah, semuanya harus berdasarkan referensi. Oke, selanjutnya, nah ini ada contohnya juga ya, kalian bisa baca di situ ya. Contohnya, akan diteliti mengenai rendahnya kemampuan matematis siswa. Selanjutnya akan dilakukan penelitian melakukan suatu mode pembelajaran. Nah, A, gambaran kondisi ideal. Seharusnya mengenai pendidikan itu proses pembelajaran berdasarkan pendapat matematis yang diteliti. Dipaparkan pentingnya kemampuan matematis yang dimiliki siswa. Berarti kan harusnya itu siswa memiliki kemampuan matematis. Namun yang di lapangan terjadi adalah A, B, dan C. Misalkan masih rendahnya kemampuan matematis siswa. Nah, kalian harus menunjukkan faktanya, datanya. Menurut si A di sini, masih kemampuan matematis masih rendah. Menurut si B juga seperti itu. Menurut si C juga seperti itu. Itu dipaparkan fakta-faktanya berdasarkan penelitian sebelumnya. Setelah itu, kemungkinan dapat menyebabkan terjadi kesenjangan. Nah, boleh juga dipaparkan faktor penyebab rendahnya apa saja. Nah, ini juga dapatnya dari mana? Ya, dapat dari peneliti sebelumnya, dari artikel-artikel orang lain. Terus kalian harus memilih solusi untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Contoh di sini dia menerapkan salah satu model pembelajaran, dan harus dijelaskan secara singkat mengapa kalian memilih model pembelajaran tersebut. Kan banyak model pembelajarannya. Untuk mengatasi rendahnya kemampuan matematis, kamu memilih misalkan model pembelajaran A. Nah, kenapa dipakai itu? Bukan pembelajaran B, bukan pembelajaran C. Kalian berikan alasannya yang berdasarkan alasan teori, bisa dari teori atau bisa dari rujukan penelitian sebelumnya. Si peneliti A, dia mampu mengatasi kemampuan matematis dengan model pembelajaran ini. Begitu juga mungkin ada penelitian B, peneliti C, dan seterusnya. Karena berdasarkan penelitian sebelumnya, model pembelajaran ini bisa untuk menanggulangi kemampuan matematis yang rendah, maka kamu juga memakai model pembelajaran ini untuk dicobakan di penelitian kamu. Contohnya gitu ya. Yang berikut, yang ketiga, merumuskan masalah. Masalah yang akan diteliti perlu dirumuskan secara spesifik agar dapat terjawab secara akurat. Rumusan masalah itu dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya, dia harus jelas, spesifik, dan tidak luas. Kalau dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah itu merupakan fokus penelitian yang masih bersifat sementara akan berkembang. Pernyataan penelitian tidak dirumuskan atau disebut personal, tapi pertanyaan penelitian dirumuskan yang maksud untuk memahami gejala yang kompleks. Nah, contoh misalkan tadi ya, kamu ingin tahu, misalkan contoh judulnya itu adalah judul ya, masalahnya mau mengetahui analisis kemampuan berpikir kritis siswa ya. Saya mau tahu nih kemampuan berpikir kritis siswa di sekolah A, di kelas 10 misalkan ya, seperti tadi. Maka rumusan masalahnya bisa berupa kalimatnya itu adalah
mendeskripsikan atau mengkaji atau menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa di sekolah A. Seperti itu. Yang sederhana itu mendeskripsikan kemampuan berpikir siswa di sekolah A. Nah, berdasarkan tingkat eksplanasi atau gejala, secara umum masalah dapat dirumuskan dalam bentuk rumusan. Oke. Masalah deskriptif. Masalah deskriptif itu maksudnya apa? Masalah yang mensisipkan pertanyaan keberadaan variabel secara mandiri. Maksudnya dia tidak membandingkan atau tidak mencari hubungan satu variabel dengan variabel yang lain. Ini bentuk rumusan masalah ya. Nah, contoh kalau di penelitian kualitatif, misalkan bagaimanakah pendekatan pembelajaran matematika pada anak berkebutuhan khusus. Jadi di sini yang kita fokus lihat itu adalah pendekatan pembelajaran matematika satu itu saja, tidak untuk membandingkan atau mencari hubungan dengan variabel-variabel yang lainnya. Itu yang deskriptif. Yang berikut adalah komparatif. Nah, rumusan masalah yang komparatif itu berarti membandingkan. Nah, maksudnya compare ya. Berarti ada satu variabel dibandingkan dengan variabel yang lain, atau membandingkan situasi yang satu dengan situasi yang lain. Contoh misalkan, bagaimanakah kinerja guru yang telah tersertifikasi dengan guru yang belum tersertifikasi. Berarti dibandingkan ini adalah kinerja guru yang sudah ada sertifikasinya dan yang belum, ya. Nah, berikut adalah asosiatif. Asosiatif itu apa? Hubungan dua variabel atau lebih yang berupa sebelumnya rumusan masalah yang bersifat menentukan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, hubungannya itu seperti apa? Hubungannya itu ada 3, ada simetris, kausal, dan resiprokal. Simetrisnya bagaimana? Simetris dikatakan hubungan simetris apabila hubungan antara dua variabel atau situasi itu bisa lebih dari variabel itu, dia secara kebetulan muncul bersama, sehingga dia tidak ada hubungan sebab akibat ataupun hubungan interaktif. Hubungan interaktif itu hubungan timbal balik. Jadi munculnya hanya bersama saja, tapi tidak ada hubungan sebab akibat sama sekali ya. Contoh misalkan hubungan antara kemampuan penerapan matematis dan kemampuan berpikir kritis. Ini secara teori mungkin dikatakan bahwa kemampuan berpikir kritis tidak menyebabkan kemampuan penerapan matematis, dan kemampuan penerapan matematis juga tidak menyebabkan adanya kemampuan berpikir kritis. Jadi mereka tidak ada hubungan, tapi bisa muncul secara bersama gitu ya. Berikut adalah hubungan kausal. Kalau kausal ini sebab akibat, sehingga ada variabel menjadi sebab, ada yang menjadi akibat. Contoh misalkan untuk yang kualitatif, ini sudah masuk ke contoh judul ya sebenarnya, atau bukan judul, masalah ya. Bagaimana pengaruh program latihan profesi guru terhadap kinerja dan profesionalisme guru. Jadi yang di sini sebagai yang mempengaruhi itu program latihan, dan yang dipengaruhi itu adalah kinerja dan profesionalisme guru. Yang terakhir itu resiprokal atau interaktif, itu hubungan timbal balik. Jadi kita tidak bisa mendetek mana yang mempengaruhi mana, karena mereka saling mempengaruhi, sehingga tidak dapat ditentukan variabel independen dan dependen. Independen itu variabel bebas, dependen itu variabel terikat, terikat dan bebas ya. Nah, dia tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Contoh, mempengaruhi satu sama lain, jadi timbal balik. Kalau di sini contohnya antara motivasi dan prestasi belajar, berarti motivasi mempengaruhi prestasi belajar, begitu juga prestasi belajar bisa mengakibatkan motivasi yang lebih baik lagi. Jadi ada hubungan timbal balik. Yang keempat itu adalah yang tadi kan pertama deskriptif, terus asosiatif, komparatif. Yang berikut adalah komparatif asosiatif. Berarti ini ada 2 ya. Berarti ini perbandingan antara hubungan. Jadi ada 2 hubungan yang kemudian dibandingkan. Nah, perbandingan hubungan korelasi antara dua variabel atau lebih pada sampel berusaha untuk menemukan perbandingan hubungan atau pengaruh situasi sosial. Contoh misalkan, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap iklim kerja sekolah di sekolah A dibandingkan dengan sekolah B. Jadi yang komparatifnya itu adalah 2 sekolah ini. Yang asosiatif atau pengaruh itu adalah gaya kepemimpinan tadi, gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap iklim kerja sekolah.
Nah, hubungan ini kemudian dibandingkan antara yang dibandingkan adalah di sekolah A dan sekolah B gitu ya. Yang keempat, menentukan tujuan manfaat penelitian. Nah, kalian bisa baca di sini ya, tujuan penelitiannya seperti apa dan manfaat penelitiannya seperti apa ya. Ada dari segi teori, kebijakan, praktek. Oke. Berikut ada melakukan tinjauan pustaka. Nah, ini yang masih kurang dilakukan oleh mahasiswa yang membuat proposal penelitian. Nah, biasanya itu di bab 2 ya, itu ada namanya tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu kalau bahasa referensi itu isinya minimal ada 2, yaitu kajian pustaka dan kerangka berpikir. Nah, kajian pustaka itu apa? Kajian pustaka itu isinya adalah landasan-landasan teori dan analisis temuan-temuan peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, landasan teori ini perlu agar peneliti mempunyai dasar yang kuat dan bukan sekedar kegiatan coba-coba. Nah, dalam kajian pustaka, peneliti membandingkan, mengkontraskan, dan memposisikan kedudukan penelitian dikaji dan dikaitkan dengan masalah yang sedang diteliti. Peneliti menjelaskan posisinya itu dengan alasan-alasannya. Kajian pustaka adalah teori tersebut untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana. Nah, isinya itu adalah teori-teori utama dan teori turunan, peneliti terdahulu yang relevan dengan bidang diteliti, kemudian posisi teoretik peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Jadi teori-teori utama yang kalian paparkan, juga penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya kan banyak tuh ngomong tentang artikel dan penelitian sebelumnya itu dipaparkan yang berhubungan dengan penelitian kamu, sehingga jelas nih penelitian kita nih adanya di mana dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang terakhir itu kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini berisi gambaran penelitian secara menyeluruh, biasanya itu lebih ke paradigma tentang masalah dan keterkaitan antara variabelnya. Nah, kalau contoh di sini dia hanya menunjukkan kerangka berpikirnya berdasarkan variabel ya. Bisa saja nanti kalian tambahkan variabel, dan untuk variabel ini di bagian ini sistem metodenya seperti apa. Untuk ini metode seperti keterkaitannya, metode yang digunakan seperti apa, langkah-langkahnya, bagiannya boleh juga ditambahkan. Kalau yang ini hanya kerangka berpikirnya mengenai variabel saja. Jadi ada namanya dalam penelitian itu ada namanya variabel independen, moderat, intervening, kontrol, dan lain sebagainya ya. Variabel independen itu variabel bebas, kalian bisa baca di situ. Independen itu yang terikat, contoh misalkan pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Berarti yang bebas di situ adalah yang motivasi belajar, sedangkan yang terikat itu adalah prestasi belajar yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari yang tidak bebas tadi. Ada namanya juga moderat, variabel moderat, variabel pengaruhi, dia memperkuat dan perlemah hubungan antara variabel independen, intervening, dan variabel kontrol. Nah, biasanya kalau kontrol ini digunakan penelitian bersifat komparatif. Kalian pernah dengar tentang penelitian eksperimen, ada di situ namanya cross control. Kontrol kenapa? Supaya tidak ada lagi faktor-faktor lain yang tidak diteliti mempengaruhi hasil dari penelitian. Nah, nanti baru kita lihat lagi kalau penelitian untuk penelitian kualitatif dengan contoh-contoh penelitian tertentu itu kita buat buat kerangka berpikirnya seperti apa. Kalau di sini dia hanya buat kerangka berpikir dari variabel-variabel tadi. Jadi contoh ya, penelitian suatu sekolah tentang pengaruh banyaknya uang saku yang diberikan orang tua akan mempengaruhi gaya hidup siswa. Namun gaya hidup siswa juga pasti dipengaruhi lingkungan kan. Nah, sedangkan yang mau kita lihat di sini adalah banyak uang saku, maka ini independen, yang bebas. Yang independen itu kan prestasi belajar. Namun selain uang saku ini ada juga variabel yang ganggu, variabel lain yang mempengaruhi gaya hidup dan juga lingkungan pergaulan. Nah, tinggal ditentukan mana variabel intervening, mana moderator, dan sebagainya. Sedangkan yang kontrol itu adalah dia dilakukan di sekolah yang sama, kurikulum yang sama, dan pembelajaran juga sama.